soal wayang ini loh. Saya mohon Anda nurusin itu. Karena wayang ini akan ditransformasikan ke dalam berbagai macam formula sesuai dengan perkembangan teknologi. Meskipun pedalangan yang seperti itu tetap berjalan dan akan tetap kita hormati, mereka juga harus belajar menghormati wayang digital. Karena masalahnya adalah itu mbahmu dhewe iku. Cakil itu termasuk homo erectus. Ya, cakil. Kalau Abimanyu homo sapiens. Homo erectus yang tersisa, yang di tikungan iblis sudah saya katakan, itu dulu diusir dulu oleh Kanzul Jannah. Atau jadi gini, iblis itu disuruh Tuhan ke bumi, ke Pulau Jawa, terus itu bilang sama Homo erectus, sebentar lagi saya akan bikin Homo sapien, diawali dengan Adam. Kamu semua siap ikut Adam, kalau tidak kamu musnah saja. Kan gitu. Akhirnya buto-buto dikandani karo Semar. Semar itu siapa? Semar itu Semoro Bumi. Semoro Bumi itu ya iblis itu. Iblis itu adalah malaikat yang paling besar jiwanya, sehingga dia mau dikutuk-kutuk karena dia yang paling kuat. Kalau Jibril tidak kuat. Nek Semar kuat, dia elek-elek wong terus, anggaran wong elek iblis. Jadi iblis itu kuat hatinya, besar jiwanya, sehingga dia mau menjadi antagonis di dalam seluruh kehidupan manusia. Lho iki rada angel ndelok wacana kayak ngene iki. Kiai-kiai ya apa-apa gak krungu. Ki nek dibantah yo angel, gak dibantah yo medeni iki kan gitu. Gitu mboten. Loh, Anda pikir iblis musuhnya Tuhan? Iblis itu nangis nek dituduh. Kan waktu Anda nonton tikungan iblis kan terakhir iblis nangis. Loh, saya kok dituduh musuhnya Tuhan? Nggak berani saya sama Allah. Saya nggak berani. Gila apa? Bukan saya punya kerajaan terus Allah punya kerajaan terus aku melawan Allah. Nggak ada kemungkinan. Allah itu nomor satu. Muhammad itu idolaku. Dan setelah Muhammad tiada, aku tidak punya gairah lagi untuk menggoda manusia. Dan begitu kata iblis. Terus dia sholawatan. Loh temenan loh ya. Iblis sholawatan. Loh apa nggak boleh iblis sholawatan? Anggitnya iblis sing gawe-gawe awake dhewe sing gawe sapa? Sing ngongkon sapa? Gusti Allah, piye apa sih kan iku? Bener tak gak? Emang ada yang bisa melawan Tuhan? Iblis tidak bisa. Setan tidak ada hubungannya sama iblis. Setan itu gaenanmu dewe. Minal jinnati wan nas, bikinanmu sendiri. Dadi nek awakmu auzubillahi minasyaitonirrajim iku aja ndelok kono, delok raimu dhewe. Oh iku sing kene belindung dari raimu dhewe. Pocon kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengipas-ngipas hati manusia. Siapakah dia? Mereka adalah dari jin dan manusia. Lah kok iblis disalahno? Oh, iblis bukan jin, bukan manusia. Setan itu yang yuwaswisu fi sudurin nas itu berasal darimu sendiri dan dari jin. Kan gitu. Jelas kayak ngono kok. Nah, Anda ikut kepercayaan Katolik internasional, Kristen internasional yang membedakan, yang mempertentangkan kerajaan Tuhan dan kerajaan iblis. Tersinggung Tuhan. Oh, no, tak kerajaan liane aku. Tuhan kan tidak pernah marah sama orang-orang kafir. Kamu kafir-kafir, enggak masalah. Cuma ojo manggon di omahku kok. Halo, Bang. Ten pundi kula lungone? Untuk apa Tuhan marah? Kan Tuhan cuma mengatakan barang siapa yang keberatan terhadap kehendakku, barang siapa yang tidak terima dan tidak ikhlas menerima keputusanku, aku persilahkan untuk keluar dari bumi dan alamku. Carilah hidup di tempat yang lain. Nah, terus ten putih kula melayu. Ada wong nyolong barangku ya lucu. Nyolong terus kok singitno. Gusti Allah lak guyu dhewe. Kon rono kepedhok aku, rene kepedhok aku, runu kepedhok aku. Lah kok singit ndek ndi olehmu nyolongku lho, kok singit ndek ndi lah aku lapo nyolongku lapo. Oh nang dia ketemu kepedhok aku. Terus mari ngono seniman menulis drama monolog Butet Ketara Harja mencari Tuhan. Tuhan nang omahku nun ya opo arek. Lah kok saiki ket ndoleki aku lho. Lah sing gawe dekne sing ku aku ket biyen arene. Lah kok saiki moro-moro mencari Tuhan.
Aku mencari Tuhan. Gusti Allah bingung loh. Aku gak kene kepian nih. Gitu ya teman sekalian ya. Mudah-mudahan ini membuat Anda jadi Garuda tadi. Beneran Garuda itu beneran. Dan kita bangsa besar. Dan wayang ini Pak bukan itu India, bukan orang India. Bukan itu khasanah dari India. Orang India itu provinsi kita. Pusatnya di Kediri, Astinapura. Mereka kita suruh bercerita, menulis tentang kekuasaan kita di sini. Memang mereka yang berkarya, tapi mereka kita suruh menulis tentang kita di sini. Jadi Arjuna itu mbah kita, Puntadewa mbah kita, mereka itu semua mbah kita. Yo bawa sampean turunane belung itu soalan lah. Ono sing turunane canggih, ono gak masalah. Makanya mereka nulisnya itu teknis akademis, disempurnakan oleh Sunan Kalijaga. Ndak bisa cuman Mahabharata garing koyok ngono. Kudu ana fungsi Punakawan. Dewa karo Semar iku wong cilik karo dewa iku kudu sambung. Karena di Mahabharata asli tidak ada. Yang namanya Panembahan Ismaya kalau di bumi namanya Semar. Semar itu ya rakyat kecil, ya dewa. Jadi ajaran demokrasi itu gak usah ono demokrasi zaman biyen kene wis lebih demokrasi daripada yang ada sekarang. Karena nek kon ngomong kan ngene nek asli ini kan strukturnya gini kalau feodalisme. Brahma sampai Sudra, betul loh? Iki lak lurus ngene. Lah kalau iki lak dirusak karo Sunan Kalijaga dikai Semar. Semar nggone ndek endi? Ya ndek ndukur ndek nisor. Berarti kudu sambung kene karo kene. Berarti mupeng. Betul ndak? Menjadi gini, ndak begini lagi begini. Wong iki Panembahan Ismaya iki Semar. Kudu nyambung ngene. Maka hidup menjadi siklikal. Maka wayang adalah ajaran yang luar biasa. Yang Quran tinggal memberi legitimasi. Bukan Quran itu barang sebelum Quran tidak ada informasi Quran ya ada. Saiki ki wong-wong iki rada ngawur sih anggite biyen iku Quran itu segala-galanya, memang segala-galanya sebagai pamungkas dari informasi Allah, tapi gak Nabi Daud nganggo Quran ta? Lah mboten sih. Nabi Isa ya gak. Nabi Muhammad ae wis meh gak ono lho kae jangkep Qurane. Nggih ta mboten? Bukan saya merendahkan Quran. Quran itu memang segala-galanya dari firman Allah. Tapi ojo lali Nabi Adam iku modho ndek bumi gak kok terus nggembol Quran ngono gak. Gorong ono Quran waktu itu. Dunia dengan ada Al-Quran itu segini dibanding sak depo dunia tanpa Al-Quran. Betul nggak? Jadi ayo nganggo Quran dan hadis, tapi jangan lupa sebelum ada Al-Quran mushaf yang dimulai dari Iqra, Alif Lam Mim sampai Qul Binas, ada Al-Quran yang sudah abadi sejak awal, yaitu Al-Quran fi anfusikum wa fil afaq, yaitu Al-Quran yang berupa anugerah-anugerah Allah di alam semesta dan di dalam dirimu masing-masing. Itu ayat-ayat Allah namanya. Nah, yang ayat-ayat literer dirumuskan itu namanya Al-Quran. Terus kalau megang Al-Quran kudu wudu. Langun mas saiki. Nek Qur'ane sing dicetak iko kudu wudu, tapi nek Qur'ane ndek BlackBerry ta ndek iPhone gak wudu. Ono peraturan ngono iku. Dadi nek Qur'an ndek handphonemu iku gak kudu wudu. Tapi nek Qur'an sing dicetak iku kudu wudu. Iku mulane ta sinau. Quran itu nilai. Kalau Quran yang ada di masjid itu namanya mushaf. Itu kertas sama tinta. Dan mayoritas kertas sama tinta yang menjadi mushaf itu bikinan Cina. Jadi yang kamu hormati itu bukan kertasnya, betul enggak? Bukan tintanya, nek tintanya bikinan Cina kok. Mulane meskipun itu di handphone ya kamu hormati. Nah saya kira handphone gak diapa-apa, nek Quran disowon ini nang tinti. Ya bener ya api, cuman terus ojo terus oh kalau yang di masjid itu harus kita gini kan, kalau di handphone ndak apa-apa itu ndak anu kok ndak harus wudu gitu loh. Itu bukan Quran, itu mushaf. Quran itu nilai ditulis supaya sambung kepada kebudayaan manusia dengan cara menuliskan manual yang namanya mushaf. Wayang yang ngono.
Mahabharata itu nilai struktur ajaran terus diantarkan kepada Anda dengan wayang pipih, wayang golek dan sebagainya. Sekarang diantarkan oleh beliau dengan sistem digital. Podo nilainya, wayangnya ya podo. Nah, saya ingin mengatakan kepada Anda, wayang itu jangan dianggap itu barang asing. Itu lahir dari kakek moyang kita sendiri dan pelaku-pelakunya adalah kakek moyang kita sendiri. Parikesit berakhir kekuasaannya karena banjir Nuh. Karena Krakatau meletus, menenggelamkan 2/3 bumi, mencairkan kutub selatan. Itu semua dulu di sini. Maka ini negara ndak butuh dunia aslinya. Kene iki nek ana presiden Indonesia wani mengembargo dunia selesai masalah. Ya toh? Kene wedi diembargo dunia. Loh, embargo kan sakarepmu kan gak iso. Lha nek kene iki wong Indonesia kok. Boto ae iso mangan kok. Gak ono beras mangan boto ya iso, karek biasakno 2 dina 3 dina. Sembarang. Gak iso jangan ya sandale diirisi dicecek ya iso. Wong Indonesia. Dan siapa yang lebih kaya dari kita? Nah, kita bukan akan sombong kepada dunia, tapi juga haram kalau kita berendah diri kepada dunia.